Kisah Para Rasul pasal ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita selesaikan beberapa episode ya. Di mana titik terakhir setelah rasul-rasul menyerahkan permasalahan kepada mereka yang tidak puas, yaitu jemaat, dengan standar-standar yang sulit, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Allah. Yaitu orang yang terkenal baik, orang yang penuh dengan roh, dan penuh dengan hikmat. Maka terpilihlah seorang pemimpin yang dicatat oleh Alkitab. Setelah itu baru yang lainnya. Ketika saudara mengalami permasalahan karena kemajuan yang saudara terima dari Tuhan. Oleh karena apa yang saudara lakukan itu berkembang. Yang akhirnya memiliki dampak negatif. Karena otomatis beban saudara bertambah. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Ketika Tuhan memberikan kemasyuran, Tuhan memberikan kemakmuran, Tuhan berikan yang namanya kepandaian, kehebatan, segala sesuatu yang untuk memuliakan di hadapan sesama manusia. Tuhan tahu kalau akan terjadi dampak negatif. Tapi Tuhan tidak ingin kita melepaskan diri dari panggilan Tuhan. Tugas-tugas yang Tuhan sudah tentukan, mungkin sebagai suami, mungkin sebagai pemimpin, mungkin sebagai bawahan, mungkin sebagai staf, mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai hamba Tuhan, mungkin sebagai pemimpin rohani, mungkin sebagai staf pelayanan. Tuhan tidak ingin kita lari dari masalah. Tetapi kita belajar dari para rasul. Mereka tetap meneguhkan, mengokohkan diri untuk tetap pada panggilannya. Bahkan setelah melewati fase-fase yang sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Allah, walaupun sangat berat syarat-syarat itu, mereka malah menginginkan masuk lebih dalam lagi dalam panggilan, dalam tugas yang Tuhan sudah tentukan. Sebagai apapun ketika hidup di bumi, maka muncullah jawaban untuk apa yang dibutuhkan. Setelah itu baru muncul timnya. Ketika saudara mengokohkan diri sama Tuhan, ketika saudara tidak melalaikan tugas-tugas dari Tuhan, ketika saudara mau lebih dalam karena saudara sadar, saudara mengakui kalau saudara lalai, Tuhan akan munculkan jawaban untuk masalah saudara.
oleh karena perkembangan saudara, yang akhirnya menjadi beban buat saudara, yang menjadi berdampak negatif dalam kehidupan saudara. Tuhan akan berikan jawaban. Muncullah Stefanus. Mari kita lihat ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Saudara, perhatikan ini. Setelah melewati fase-fase, setelah mereka menentukan di awal, lalu di akhir setelah melewati fase, mereka mau lebih dalam lagi karena mereka sadar akan kesalahan. Muncul jawaban. Dan jawaban itu persis seperti yang diinginkan. Persis seperti yang akhirnya memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Pada saat itu, yaitu Stefanus, yang penuh dengan roh, penuh dengan iman, otomatis penuh dengan hikmat Allah. Dan Stefanus terkenal sebagai pelayan Tuhan yang disertai Allah dengan tanda-tanda ajaib. Saudara boleh baca, boleh searching tentang Stefanus. Walaupun akhirnya mati terbunuh sebagai martir. Dalam kesulitan, Stefanus tidak mengorbankan Allahnya. Stefanus tidak lari meninggalkan panggilannya. Kita bergeser sedikit untuk Stefanus. Setelah kita berbicara tentang 12 rasul. Ternyata Stefanus setia dengan panggilannya. Ketika saudara mendapatkan masalah di dalam perkembangan hidup saudara, ketika saudara tertekan berbeban berat, saudara mau mengakui kesalahan saudara, karena salah satunya saudara menjadi narsistik, takut kehilangan, lalu melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai firman Allah, lalu saudara meneguhkan diri, mengokohkan diri, untuk melakukan tugas yang Allah sudah tentukan. Dan setelah melewati fase-fase yang Allah kehendaki, saudara masuk lebih dalam lagi dalam melakukan tugas yang Allah sudah tentukan. Muncullah jawaban Stefanus yang sesuai dengan keinginan saudara, yang sesuai, yang memberi jawaban dari setiap permasalahan yang timbul oleh karena perkembangan itu. Yaitu permasalahan karena berdampak negatif kemajuan itu. Bahkan yang timbul itu, jawaban itu, atau seseorang itu yang akan menyelesaikan permasalahan. Dan yang paling pasti, orang itu memenuhi standar Alkitab yang saudara sudah tentukan. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah di dalam kemajuan, di dalam perkembangan segala sesuatu yang kita kerjakan, di dalam kehebatan yang Allah beri, di dalam kemegahan yang Allah beri, di dalam kemenangan yang Allah beri, di dalam kemasyuran yang Allah beri, di dalam segala hal yang Allah beri, ketika ada dampak negatif, Allah tetap inginkan saudara bertindak tidak boleh sembarangan, tidak boleh gampang memutuskan, apalagi tidak sesuai dengan Alkitab. Terlebih lagi yang sesuai dengan dunia. Allah tidak ingin itu. Ketika saudara mengikuti langkah para rasul, saudara akan menemukan Stefanus. Ketika saudara menetapkan tetap kokoh walaupun menemukan masalah, untuk memenuhi panggilan tugas dari Tuhan. Setelah saudara melalui fase, setelah menetapkan memenuhi panggilan, saudara menetapkan lagi yang kedua, masuk lebih dalam lagi dalam panggilan tugas dari Allah. Maka muncullah Stefanus, muncullah jawaban, dan itu yang akan menyelesaikan permasalahan saudara. Setelah itu baru muncul yang lain-lainnya yang akan menyelesaikan. Sehingga kita belajar hari ini, di dalam setiap perkara permasalahan itu pasti ada pokok masalah. Pokok masalah itu pasti ada kesalahan kita.
Kita harus jujur mengakuinya. Dan di dalam pokok masalah itu, pasti Allah sediakan jawabannya. Yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Oleh karena kemenangan, kehebatan, segala sesuatu, kemasyuran, kekayaan, segala kejayaan yang dari Tuhan. Yang membuat saudara tertekan, yang saudara menerima dampak negatifnya, Tuhan akan sediakan. Tetapi saudara harus mengikuti perjalanan para rasul. Di Kisah Rasul 6. Terlebih lagi kita belajar dari Stefanus. Stefanus orang yang penuh roh dan iman. Dan Stefanus setia menyelesaikan tugasnya. Tidak kompromi, tidak undur. Ketika menghadapi masalah di dalam tugas yang diberikan kepadanya. Amin, saudaraku. Pada titik Stefanus, kita akan menemukan yang namanya kita harus setia dengan tugas panggilan kita. Karena Allah pasti setia memberikan jawaban untuk setiap masalah kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.